Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya akan senantiasa menjalankan ajarannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang hormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 35 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 84 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini rapat paripurna DPRD hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang beracarakan penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Perlu kami informasikan bahwa rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna yang dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rapat paripurna DPRD tanggal 16 April 2021, Saudara Bupati Cirebon telah menyampaikan rancangan awal Raperda tentang perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang kemudian dibahas oleh Pansus yang dibentuk dengan keputusan DPRD nomor 5 tahun 2021 tanggal 19 April 2021. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan kepada Saudara Bupati Cirebon beserta jajarannya yang telah berupaya memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses tahapan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat dan tim Bapelitbangda Kabupaten Cirebon sehingga pembahasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut dapat berjalan dengan lancar. Rapat paripurna DPRD hari ini akan diawali dengan penyampaian hak laporan hasil pembahasan Pansus terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Kepada perwakilan Pansus 1 sampai dengan 4 yang akan menyampaikan hasil pembahasannya, kami persilakan. Untuk Pansus 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan panitia khusus 1 terhadap rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah
daerah dalam kurung RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Yang terhormat saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang terhormat saudari Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat saudara unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para staf ahli, Sekretaris DPRD, dan para asisten, yang terhormat para kepala badan, garis miring dinas, garis miring kantor, garis miring bagian dan camat se-Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah serta inayah sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan nota kesepakatan DPRD terhadap pelaksanaan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, serta sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk umat dan dapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah pasal 69 ayat 1, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan awal perubahan tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 16 April 2021 yang lalu, Bupati telah menyampaikan rencana awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 di hadapan rapat paripurna DPRD. Untuk itu, kami menyampaikan kepada yang terhormat saudara Bupati atau Wakil Bupati yang telah menyampaikan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Rapat paripurna yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, laporan hasil pembahasan pansus lengkapnya dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Pada misi 1 mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sasarannya adalah sebagai berikut. 1. Jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh hak keyakinan intelektual, kekayaan intelektual dalam kurung HKI, strategis pencapaian misi 1 optimalisasi kemajuan kebudayaan dan pembangunan bagi pariwisata unggulan, dan juga target indikator sasaran pembangunan kondisi awal 0 dan target awal perubahan RPJMD tahun 2000 menjadi 1 jenis dan tahun 2021 menjadi 1 jenis. 2.
Jumlah kunjungan wisata berbasis budaya dari target indikator sasaran pembangunan kondisi awal 1,484010 orang dan target awal perubahan tahun 2020 di awal 69,23, realisasinya 68,75, setelah perubahan 6,68,75 orang, dan tahun 2021 di awal 6,3, realisasi 70,42, setelah perubahan menjadi 69,84 orang. Dalam pokok permasalahan ini, tentunya budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan. Solusinya satu, optimalisasi kemajuan kebudayaan dan pengembangan bagi pariwisata unggulan. Dua, meningkatkan efektivitas kerjasama dalam perlindungan, pembangunan, dan pembinaan kebudayaan asli Cirebon. Tiga, percepatan pembangunan rintisan desa atau kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya. Dua, pada misi 3, meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang ketiga, pada 4, mengisi peningkatan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Strategis, peningkatan kualitas pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, peningkatan koordinasi rencana pembangunan berbasis karakteristik wilayah dalam kurung kecamatan dan desa. Arah kebijakan satu, pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dua, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku kawasan pedesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan pedesaan. Tiga, pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antara desa. Empat, peningkatan kualitas SDM kecamatan serta dan memberdayakan pemerintah desa. Lima, peningkatan organisasi dan sinergis dengan perangkat daerah dalam pengembangan kawasan pedesaan. Dari target indikator sasaran pembangunan dari kondisi awal 2 desa mandiri dan target awal perubahan RPJMD di tahun 2020 menjadi 7 desa mandiri, dan di tahun 2021 setelah perubahan menjadi RPJMD menjadi 17 desa mandiri. 4, pada misi yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. 1, meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sasaran indikasi ketertiban dan ketentraman. 2, menurunnya tidak kriminalitas dan konflik sosial sasaran jumlah kriminalitas dan konflik sosial. 3, menurunnya resiko bencana sasaran indikasi resiko bencana. Hadirin yang berbahagia, setelah melalui pembahasan yang seksama rancangan terhadap rancangan Perda, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, maka Pansus 1 berkesimpulan sebagai berikut. 1, bahwa capaian program visi misi Bupati hendaknya benar-benar yang dituangkan dalam rancangan awal sebagai RPJMD harus menjadi perhatian atau pedoman SKPD lewat program kerja yang mewujudkan secara kontinu, terstruktur, dan bertanggung jawab. Kedua, peningkatan sinergis antar SKPD dalam mencapai tujuan agar RPJMD bisa mewujudkan visi misi kepala daerah yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga,
bahwa rancangan awal perubahan ini yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD adalah cikal bakal dari APBD. Oleh karenanya RPJMD harus mempunyai gambar yang jelas, akurat lewat data penyelesaian masalah yang diselesaikan dari tahun ke tahun. Ya, saran dengan telah ditetapkan rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2019-2024, diharapkan pemerintah daerah segera mungkin menindaklanjuti dan mengajukan rancangan akhir perubahan RPJMD tahun 2019-2024 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa program pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD harus dilaksanakan secara maksimal, bahwa makna berbudaya tersebut idealnya bagaimana di samping program-program kepariwisatan tersebut dalam tercapai kinerja ASN meningkatkan dengan mengedepankan etos kerja dan penerapan disiplin. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikian laporan hasil pembahasan pansus terhadap rancangan Perda RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2014. Selanjutnya tahun 2019-2014, 2024, mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan keputusan persetujuan. Akhirnya, sebelum menutup laporan ini, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati, Wakil Bupati beserta tim penyusun RPJMD Kabupaten Cirebon serta seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon atas pengertian dan kerjasama yang baik selama pembahasan yang telah dilaksanakan, serta mohon maaf barangkali atau apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 29 April 2021, Panitia Khusus 1 RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, Dprd Kabupaten Cirebon, Muhammad Lutfi sebagai koordinator, Ketua Diah Irwani, ketiga Wakil Ketua Pandi SE, Sekretaris saya sendiri, anggota R. Hasan Basori, anggota Haji Amanah, anggota Rosihan Rusmana, anggota Haji Eriati, anggota Gofur Akbar, anggota Suryanti, anggota Nurholis, anggota Tarseni. Itu segenap saya lakukan pembacaan pansus 1, mudah-mudahan menjadi sukses dan kondusif dalam melaksanakan RPJMD. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari Pansus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat anggota Forum Pimpinan
Cirebon, yang terhormat para komando kepala satuan TNI dan Polri, yang terhormat saudara sekda, para staf ahli, para asisten sekda dan sekretaris DPD, yang terhormat para kepala badan, dinas, kantor, bagian dan camat Sukabumi Cirebon yang kami hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayat serta inayah sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPD yang berencana beracarakan persetujuan DPD terhadap rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umat dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Rapat paripurna yang terhormat hadirin yang berbahagia, pada tanggal 16 April yang lalu Bupati Cirebon telah menyampaikan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 di hadapan rapat paripurna DPRD. Untuk itu kami menyampaikan ungkapan rasa terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Laporan hasil pembahasan maksud 2 sebenarnya dapat kami laporkan sebagai berikut. Hasil pembahasan yang berkembang daerah, hal-hal yang mendasar dilakukan ranwal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 karena adanya perubahan regulasi peraturan perundang-undangan khususnya Permendagri nomor 90 tahun 2020 tentang klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta karena krisis ekonomi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh Indonesia yang mencakup daerah proyeksi APBD di tahun 2020 berjumlah 4.235,29 triliun, di tahun 2021 berjumlah 4.574,8 triliun. Di tahun 2002 berjumlah 4,943,87 triliun. Di tahun 2023 berjumlah 5,348,30 triliun. Di tahun 2024 berjumlah 5,790,40 triliun. Semua itu digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung. PAD di Kabupaten Cirebon perlu dioptimalkan kembali karena dengan adanya masalah pandemi COVID-19, PAD di Kabupaten Cirebon cukup mengalami penurunan terutama di sektor ekonomi. Untuk program-program keunggulan untuk mengatasi pandemi COVID-19, Pemda akan melakukan program-program terutama di sektor pajak dan retribusi, contohnya pajak bumi dan bangunan, retribusi pajak perkeluaran dan lain-lain. Bapak Pemda di tahun depan akan melakukan program prioritas yang yaitu pembangunan parkir kartu parkir. Visi, misi, tujuan dan syarat
sasaran. Visi RPJMD di Kabupaten Cirebon adalah terbangunnya sumber daya manusia yang beriman dan produktif menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera. Visi RPJMD tersebut akan tercapai melalui 5 visi bagi berikut. 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung tercapainya stabilitas nasional. Perlu mendorong masukan investor di Kabupaten Cirebon sehingga bisa meningkatkan kemandirian ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Mengenai tanaman pangan di Kabupaten Cirebon sudah sangat mencukupi, tetapi mengenai kebutuhan protein masih kurang memadai, sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan dalam sektor tersebut. Mengenai peningkatan produktivitas masyarakat lebih maju dan unggul, pemerintah bertujuan akan meningkatkan kemandirian ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang sasarannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, meningkatkan penyediaan layanan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Bapelitbangda akan menambahkan atau memasukkan dalam RDRW mengenai peningkatan sektor penambangan pangan, penambahan pangan. Pansus 2 menyetujui disahkannya rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang akan dirapat paripurnakan pada hari Senin tanggal 6 April 2021. Kesimpulan dan saran untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien, maka pembangunan direncanakan dengan memerhatikan berbagai kaidah baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi ranual perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 sangat tergantung pada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Bahwa Pansus 2 sepakat menyetujui disahkannya rencana awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Demikian laporan hasil pembahasan Pansus 2 terhadap rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan keputusan persetujuannya. Akhirnya sebelum menutup laporan ini
Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon beserta tim penyusun RPJMD Kabupaten Cirebon serta seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon atas pengertian dan kerjasama yang baik selama pembahasan yang telah dilaksanakan. Serta mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari perwakilan kampus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasat Pol PP, Direktur RSUD, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberkahi kita limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara pemberian nota kesepakatan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan Ranwal RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang menjadi bidang garapan Pansus 3 dan tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2021 tentang panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya melalui rapat paripurna ini kami sampaikan bahwa panitia khusus 3 melaksanakan tugas pembahasan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam badan musyawarah. Hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji masukan-masukan, melakukan analisis serta pembahasan bersama tim Ranwal perubahan RPJMD pemerintah daerah, kami dapat melaporkan bahwa rancangan awal perubahan RPJMD yang menjadi bidang garapan panitia khusus 3 kami sepakat dan dapat disetujui perubahan RPJMD tahun 2019-2014 yang menjadi bidang garapan panitia khusus 3 kami sepakat untuk dapat disetujui dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Saran-saran, dengan ditetapkannya rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2019-2024 diharapkan pemerintah daerah sesegera mungkin menindaklanjuti dan mengajukan rancangan akhir perubahan RPJMD tahun 2019-2024 sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa program pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD harus dilaksanakan dengan optimal.
Program yang direncanakan harus tertulis secara eksplisit dalam RPJMD, antara lain program Cirebon Terang, program penyediaan air bersih, program pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan, program bangunan yang terbengkelai, program pemeliharaan irigasi dan drainase yang sudah rusak, program pembangunan rutilahu, program pengelolaan sampah, dan program-program lainnya yang tertuang dalam RPJMD harus dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam RPJMD. Demikian hasil pembahasan sidang garapan panitia khusus 3. Selanjutnya, hasil pansus ini sepenuhnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami panitia khusus 3 menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Saudara Bupati beserta tim Raperda, pemerintah daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan baik dalam pembahasan maupun dalam penyampaian laporan pansus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus 3 DPRD Kabupaten Cirebon. 1. Teguh Rusiana Merdeka SH sebagai koordinator. 2. Haji Dermanto SH, Haji Hermanto SH sebagai ketua. 3. Mukhlisin Alahuddin SH, MH sebagai wakil ketua. 4. Dr. Haja Hanifah MA sekretaris. 5. Haji Darussa SH selaku anggota. Carila Rohandi selaku anggota. Syahril Ramadhani SE selaku anggota. Anton Maulana STMM selaku anggota. Haji Hanafi SHMH selaku anggota. Haji Mulus Trisla Ageng SE sebagai anggota, Dr. Anda Hajatati Suhaiti selaku anggota, dan Nova Fikrotus Sofia LC selaku anggota. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perwakilan dari Pansus 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudara Unsur Musbida, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Sekretaris Daerah dan para asisten, yang terhormat para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat se-Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka acara nota kesepakatan rancangan awal perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dengan keadaan sehat walafiat. Pansus 4 menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan pembahasan. Dengan anggota Pansus 4 adalah sebagai berikut: Rudiana SE Koordinator. 2. Haji Mahmud B SPDI Ketua. 3. Asep Pirudin Budiman Wakil Ketua. 4. Dr. Andes Haji Mohriban Sekretaris. Raja Ismiyatul F Yusuf anggota. Aan Setiawan SSI anggota. Yoga Setiawan SE anggota. Siska
Karina Esa MH anggota, Sopatila SH anggota, Hajah Nanakan Canawati SPD anggota, Ahmad Pawan SDP anggota, Herianto SD anggota, Mamat Rahmat saya sendiri anggota. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah itu perubahan kebijakan nasional. Berikut dengan hal tersebut, pada tanggal 16 April 2021, Bupati Cirebon telah menyampaikan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 di hadapan rapat paripurna yang terhormat. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bupati. Pendahuluan, dasar hukum penyusunan dokumen rancangan awal perubahan RPJMD sebagai bagian awal dari perubahan perencanaan daerah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 4. Permendagri 90 Tahun 2011, 5. Keputusan Mendagri Nomor 0503708 Tahun 2020. Hasil pembahasan, maka Pansus 4 sepakat untuk menyetujui dokumen rancangan perubahan rancangan pembagian jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Di dalam rancangan pembangunan daerah Pansus 4 ada beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap kegiatan musrenbang dan reses sebagai wadah awal dari hal pembentukan isu strategis dan skala prioritas dalam penyusunan perubahan RPJMD. 2. Menambahkan bidang keagamaan yang lebih spesifik dan termaktub ke dalam skala prioritas sehingga visi misi agamis di dalam perubahan RPJMD dapat terwujud. 3. Menambahkan jenis kebudayaan Islam seperti kebudayaan hadroh ke dalam visi misi berbudaya di dalam perubahan RPJMD. 4. Mengalokasikan kembali anggaran untuk program hibah. Mengalokasikan kembali anggaran untuk program hibah dan bantuan sosial sebagai salah satu sarana guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon. 5. Adanya peningkatan pengawasan terhadap kinerja SKPD. 1. Kerja perangkat daerah sehingga dapat satuan kerja perangkat daerah sehingga dapat perjalanan tetap selaras dan serasi dengan yang telah diamalkan oleh perubahan RPJMD. Kesimpulan. A. Nomor 1, rancangan awal perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2024 yang menjadi bidang garapan Pansus 4 disepakati atau disebut sebagai dokumen bagian awal dari perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2017-2024. 2. Rancangan awal perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 telah sesuai dibahas dan dapat ditetapkan dengan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD. B. Sasaran. Nomor 1. Pemerintah daerah agar dapat mempertimbangkan catatan-catatan yang diberikan oleh DPRD untuk diakomodir di dalam perubahan RPJMD tahun 2019-2024. 2. Pemerintah daerah agar segera memenuhi tahapan-tahapan selanjutnya sehingga dokumen perubahan RPJMD dapat segera disusun menjadi peraturan daerah dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.
Demikianlah hasil pembahasan terhadap rancangan awal perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang menjadi bidang penggarapan Pansus 4 dengan seksama dan seoptimal mungkin. Selanjutnya seluruh hasil Pansus ini sepenuhnya kami serahkan kepada rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri, memohon ampunan dan rahmat-Nya agar kita selalu dapat taufik dan hidayah dalam menjalankan amanat rakyat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke dalam jalan yang lurus. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan serta kehilapan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 29 April 2021, Panitia Khusus 4 DPRD Kabupaten Cirebon. 1. Pak Rudiana SE Koordinator. 2. Pak Haji Mahmudi SPDI Ketua. Asep Jainuddin Budiman Wakil Ketua. Dr. Anes Haji Mohdiban MPDI Sekretaris. Haja Ismiatul anggota, AAS Setiawan SSI anggota, Yoga Setiawan SSI anggota, Siska Karina SHMH anggota, Sopatila SH anggota, Hajah Nana Kencana SPD anggota, Ahmad Pawad STP anggota, Herianto STP anggota, Muhammad Surahmat anggota. Nah, Terima kasih kepada perwakilan Pansus yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian untuk pengambilan keputusan rapat paripurna DPRD, kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah laporan hasil pembahasan Pansus terhadap rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dapat disetujui? pimpinan, sebentar pimpinan. Ya. Terima kasih. Pertama, hampir semua pansus dari Pansus 1, Pansus 2, Pansus 3, dan Pansus 4 semuanya menyerahkan terhadap anggota rapat paripurna ini. Saya masih ingat dalam Banmus, rapat paripurna ini bagian dari satu yang diagendakan oleh Banmus. Dalam Banmus yang kebetulan dipimpin oleh pimpinan sidang kali ini, yaitu Pak Wakil Pak Rudiana, dinyatakan bahwa pertama, dalam merancang RPJMD ini yang sangat strategis, kita menghadirkan minimal satu camat di satu dapil, sehingga ada 7 camat yang harus. Yang kedua, bagaimana yang berkepentingan dalam hal ini, yaitu Baplit Bangda, dihadirkan supaya apa yang disajikan di sini sesuai dengan pembahasan atau tidak sesuai dengan pembahasan. Paling tidak mereka tahu secara fakta, ini loh langkah-langkah Kabupaten Cirebon ke depan. Kalau kita diajukan oleh instansi atau SKPD yang nyata-nyata sebagai pemerintah daerah, lantas mau disetujui dengan gaib, yaitu via Zoom, atau kalau sekarang dibuka Zoom masih ada atau tidak. Padahal saya tidak berkeberatan ketika bangku paripurna diisi bukan oleh orang yang berhak untuk paripurna. Tidak keberatan. Apalagi ranwal ini harus dilakukan oleh bupati yang notabene saya sebagai pribadi dan sebagai fraksi PDI, sebagai fraksi Demokrat tidak berkeberatan. Siap. Tidak berkeberatan dengan hadirnya Ibu Wakil Bupati. Namun dalam sidang paripurna ini tidak dijelaskan bahwa ketidakhadiran bupati berhalangan ataukah memang ada hal-hal yang lain sehingga bahwa ini bisa diwakilkan. Hal itu perlu ada kesepakatan, komitmen yang memang ini merubah bagaimana rencana pembangunan Kabupaten Cirebon ke depan.
Ada satu hal yang terstruktur ketika yang bisa menggugurkan keputusan Banmus adalah dalam paripurna ini. Itu tata tertibnya, itu undang-undang. Saya tidak melihat ketika awal paripurna dibuka, adakah permohonan maaf dari eksekutif bahwa mereka tidak hadir karena saya tidak mendengar karena bupati berhalangan karena sehingga bisa diwakili. Saya juga tidak mendengar bahwa ada eliminasi dari apa yang diputuskan dalam Banmus ketika minimal satu camat dalam satu dapil dan bagaimana pihak eksekutif yang mengajukan secara berkepentingan sehingga ini akan mempengaruhi bahwa apa yang dibacakan Pansus 1, 2, dan 3, 4 sesuai dengan pembahasan. Lantas kita tiba-tiba menyetujui tanpa harus hadir secara fakta, secara nyata dan secara langsung apa yang dilakukan oleh mereka yang menentukan. Yang berikutnya yaitu kalau memang ini bisa disiasat tanpa harus melanggar aturan, mari kita sepakati dalam paripurna ini supaya kita tidak lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi ini harus ada jawaban yang sekiranya bisa pimpinan sidang dalam ini Pak Wakil Pak Rudiana yang kebetulan juga waktu itu memimpin Banmus, saya masih ingat dengan gamblang apa yang dikatakan saya tadi. Dan saya kebetulan merekam apa yang diucapkan pada saat itu. Terima kasih, Oke. Baik, terima kasih Pak Jawa. Mungkin satu-satu saja ya. Terkaitan yang pertama tadi ditanyakan terkait kehadiran dari camat, utamanya di tiap-tiap dapil yang waktu Banmus dimintakan oleh saudara Jawa, kita sudah usulkan ke sekretariat daerah. Pak, bukan dari kita Pak, itu keputusan Banmus. Yang diusulkan, iya, saya ulang yang diusulkan pada saat rapat Banmus. Ya, dan keputusannya coba nanti kita terkesannya ketika kita mengusulkan, kita komplain dari ini, kita seolah-olah pribadi. Kita sudah mengusulkan ke sekretariat daerah Pak Jawa, dan di sana menjawab tidak bisa karena untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi karena sudah disepakati bahwa rapat paripurna manakala SKPD ini nggak bisa hadir tapi lewat Zoom. Yang kedua terkait Bapeda, saya infokan dari kemarin saya sudah telepon. Di antara salah satu dari tim yang kemarin hadir, Pak Purkon sekarang kondisinya lagi positif COVID. Ayo, kenapa kita ketemu bareng, Bu? Pak Purkon kemarin terakhir paripurna beliau hadir. Oleh karena itu dari pihak Baplit Bangga tidak bisa hadir karena dikhawatirkan mungkin salah satu dari tim Baplit Bangga masih ada yang positif. Terus yang ketiga terkait kehadiran Pak Bupati yang hari ini berhalangan hadir. Karena beliau pada pagi hari tadi beliau menerima kunjungan dari Pak Edi Madone, kebetulan tadi juga didampingi oleh Pak Ketua, dan beliau mewakilkan kepada saudara Ibu Wakil Bupati untuk bisa menghadiri rapat paripurna ini. Itu jawaban dari kami Bang Jawa. Terima kasih atas atensi dan pengingetin atas hasil badan rapat Bangus yang kemarin. Itu cukup Bang Jawa. Sebentar Pak, apakah ini menjadi keputusan ketika bahwa eksekutif tidak akan dihadirkan? Baplit Banda itu bukan hanya person to person, tapi unit kerja. Ketika Pak Purkon apa yang tadi diucapkan, itu waktunya belum 15 hari dari apa yang kita bahas. Dan saya berhadapan langsung. Dan sebagai orang timur pasti bersalaman. Dan di sini juga banyak hal. Waktu paripurna terakhir beliau hadir. 2 hari yang lalu beliau positif. Pasca pulang dari sini beliau sakit, besoknya diswab dan beliau ternyata positif. Ya, artinya ketika hal itu menjadi paten dalam paripurna ini, apakah pemberitahuan atau keputusan bahwa pihak eksekutif tidak akan hadir dalam paripurna sepanjang masa COVID. Ini yang harus disampaikan sehingga jangan sampai ketika kita punya hak protokoler yang dijamin oleh undang-undang, atau paling tidak kita yang di sini masih memenuhi undang-undang, ketika kita memenuhi undang-undang itu loh hak kita. Dan susduk
yang bisa mengeliminir banmus adalah dalam paripurna ini. Ketika itu menjadi keputusan, saya secara pribadi tidak akan mengajukan lagi siapa yang hadir dan siapa yang perlu hadir. Walaupun misalnya sebelah kanan bangku Mas Kosong sebagai bangku Mas Kosong. Baik, karena Pak Manujalo meminta persetujuan rapat paripurna, apakah kehadiran SKPD bisa dimungkinkan pada saat paripurna lewat Zoom? Pimpinan, Lewat. sebelum diambil keputusan, secara prinsip yang disampaikan Pak Jawa, kalau memang itu berdasarkan banmus, saya sepakat. Justru saya ingin mengingatkan agar ini tidak terulang hal-hal yang memang sekiranya kehadiran kepala daerah atau bupati itu penting dikala berhalangan pada momentum paripurna, seyogianya pimpinan mengundang pimpinan fraksi untuk memberitahukan tentang kondisi ini, termasuk juga alasan-alasan yang memang itu sudah disampaikan di dalam bangus, kemudian pemerintah daerah tidak bisa memenuhi sebelum paripurna, seyogianya bisa diberi informasikan lebih awal agar tidak terjadi interupsi debatable pada saat paripurna berlangsung. Nah, karena memang forum tertinggi adalah paripurna, dalam kondisi ini tadinya untuk kita tawarkan saja kepada hadirin. Tetapi sebagai koreksi untuk ke depan, apabila ada kondisi semacam ini, sebagai pimpinan mengkomunikasikan awal kepada pimpinan fraksi tentang kondisi yang akan terjadi di paripurna. Terima kasih. Baik, terima kasih terkait hasil bangus. Sebenarnya saya sudah menginformasikan ke teman-teman, baik juga ke pribadi Mas Jawa, keterkaitan permohonan dari hasil rapat bangus untuk bisa menghadirkan keterwakilan dari masing-masing camat di tiap dapilnya dan SKPD yang berhubungan dengan apa yang diagendakan di paripurna. Yang kedua, terkaitan tadi kami juga sebenarnya sudah berkomunikasi, malah terakhir saya juga sudah telepon Pak Bupati, beliau sebenarnya sedianya hadir untuk di paripurna ini, cuma karena beliau masih belum bisa meninggalkan kegiatan yang ada di Pendopo, akhirnya beliau hanya bisa mewakilkan ke Ibu Wakil Bupati. Baik, untuk kesepakatan biar ini adalah hasil keputusan dari rapat paripurna, kami mintakan persetujuan apakah rapat paripurna itu bisa dihadiri oleh pihak eksekutif dalam ini SKPD, OPD atau camat secara daring. Apakah dapat setujui? Terima kasih. Kemudian untuk pengambilan keputusan rapat paripurna DPRD, kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang hormat. Apakah laporan pembahasan pansus terhadap rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dapat setujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Persetujuan DPRD terhadap rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut akan dituangkan dalam rancangan nota kesepakatan tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh saudara sekretaris DPRD. Dipersilakan. Nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor 050-NK.09/Baplitbangda/2021 tanggal masih kosong April 2021 tentang rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Hajah Ayu Ciptaningsih SEMSI, Jabatan Wakil Bupati Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Kalijaga nomor 7
sumber. Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon untuk selanjutnya disebut pihak pertama. 2A. Nama Muhammad Lutfi MSI, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang, nomor 1, Komplek Perkantoran Sumber. 2B. Nama Rudiana SE, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang, nomor 1, Komplek Perkantoran Sumber. 2C. Nama Teguh Rusiana Merdeka SE, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang, nomor 1, Komplek Perkantoran Sumber. 2D. Nama Dr. Haji Subhan, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang, nomor 1, Komplek Perkantoran Sumber. Sebagai pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini menyampaikan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan akhir perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan tahun 2019-2024 meliputi isu-isu strategis daerah, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Penyempurnaan substansi, data target capaian kinerja, dan program prioritas, serta rangka pendanaan akan disempurnakan lebih lanjut pada saat penyusunan rancangan akhir perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Dokumen rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 terlampir menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikian, nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan akhir perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Sumber April 2021. Wakil Bupati Cirebon selaku pihak pertama Hajah Ayu Ciptaningsih SE MSI belum ditandatangani. Pimpinan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selaku pihak kedua Muhammad Lutfi MSI Ketua, Rudiana SE Wakil Ketua, Teguh Rusiana Merdeka SH Wakil Ketua, Dr. Haji Subhan Wakil Ketua. Sekian, terima kasih. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan nota kesepakatan tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut dapat disetujui? Mengingatkan saja, apa memang SK itu langsung ditandatangani wakil bupati atau bupati? Pak Sekwan, draftnya
Yang menandatangani wakil bupati atau bupati? Yang hadir. Oh, yang hadir. Nama nggak nama kesepakatan pemerintahan. Baik, karena ini mungkin rangwal dan tertera di draftnya Pak Sekretariat, itu wakil bupati yang hadir berarti. Berarti nggak tahu wakil bupati yang mau hadir ya? Berarti udah niat bupati mau hadir. Ya nggak masalah kalau memang itu sebaiknya hanya mengingatkan saja. Baik, terima kasih karena draft yang dikasih oleh pihak Bapak Litbangda yang menandatangani adalah wakil bupati dan sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekwan. Kita lanjutkan ya. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan nota kesepakatan tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2004 tersebut dapat disetujui? Tadi sudah dikatakan, hampir disepakati bahwa semua yang hadir. Artinya ketika bupati tidak hadir, tanda tangan oleh wakil bupati. Nah, kita dewan itu kan kolektif kolegial. Jadi tidak mesti ketua yang menandatangani. Pimpinan sidang juga sebagai wakil bisa menandatangani. Itu untuk menghindari KKN. Karena kebetulan rumah dinas ketua dewan dan wakil bupati yang hadir hanya satu batas 10 cm, Pak. Jadi jangan sampai kesepakatan dewan di paripurna ini ada unsur-unsur yang bisa mencurigakan. Gitu. Makasih, ini hanya usulan aja. Pak Sekwan, kalau di draft yang saya terima ini bupati. Ada 2 draft kan? Oh gitu, berarti nanti ada yang tanda tangan Bu Wakil Bupati. Baik, intinya nanti yang tanda tangan Bu Wakil Bupati Mas Jawa, nggak tukeran rumah dinas nanti, karena rumah salah satu sudah kosong. Kita lanjutkan ya. Kami ulang lagi nih. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan nota kesepakatan tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Dengan telah disetujuinya naskah nota kesepakatan tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, maka acara berikutnya adalah penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 oleh Saudara Wakil Bupati Cirebon dan pimpinan DPRD. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati Cirebon, dipersilakan. Siapa yang masih buat?
Pak Ade, ayo ketua fraksi maju. Ngomong di mana ada di pasar nemen nggak wong belum elak di maling dulu kalau tambah ini loh kalau kita harus ngomong ngomong Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, dengan telah disepakati dan disetujuinya naskah rancangan keputusan DPRD tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, marilah kita dengarkan sambutan Wakil Bupati Cirebon. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati Cirebon, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala perangkat daerah dan seluruh camat se-Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati seluruh undangan yang hadir secara virtual. Hadirin undangan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia pada kita semua, sehingga pada hari ini dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah, kita dapat bersilaturahmi mengikuti rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada sidang paripurna hari ini, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa KRI Nanggala 402 beserta seluruh awak kapal yang berjumlah 53 orang. Semoga Allah mengampuni dan memberkahi seluruh korban serta mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Hadirin undangan yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan
ketua, dan seluruh anggota pansus serta tim penyusun dari pemerintah daerah yang telah bekerja keras dalam menyusun dan membahas rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Usulan, masukan, dan pemikiran dari seluruh pimpinan, ketua, dan anggota pansus DPRD akan menjadi dasar dalam proses penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Momen ini merupakan momen yang sangat penting dan luar biasa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, tahap berikutnya untuk penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, rancangan awal perubahan RPJMD akan diajukan kepada Gubernur untuk dikonsultasikan. Yang selanjutnya akan dilaksanakan Musrembang Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 guna penajaman dan penyelarasan serta penyempurnaan untuk dibahas kembali dengan anggota Dewan yang terhormat menjadi rancangan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Penandatanganan nota kesepakatan perubah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 ini merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka penyesuaian penyelarasan perkembangan terkini tentang perubahan regulasi dan kondisi pandemi yang belum diketahui kapan berakhir. Kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang disusun ini semoga bisa menjawab persoalan dan harapan masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah mengalami masa sulit akibat pandemi dan diharapkan dapat segera bangkit untuk kembali berjaya. Selain itu, kita berharap perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 juga dapat memanfaatkan waktu seoptimal mungkin seluruh tahapan proses penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD hingga penetapan rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 sesuai tahapan dan waktu yang kita harapkan bersama. Semoga apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Hadirin yang saya hormati, dalam kurun waktu 3 tahun yang akan datang, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon akan melanjutkan pencapaian visi dan misi sebagai target utama perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah yang berlaku 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD berlaku 1 tahun dengan tetap menjaga konsistensi dokumen rencana pembangunan. Mengoptimalkan setiap potensi sumber daya yang ada menjadi prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh undangan atas kehadiran dan partisipasinya pada acara penandatanganan nota kesepakatan perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, utamanya dalam sumbangsi saran, ide, gagasan untuk penyempurnaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sebelum berakhir sambutan ini, saya tidak bosan-bosan untuk kembali mengajak hadirin sekalian, khususnya seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon bersama DPRD untuk berkomitmen memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu
memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk masa depan Cirebon yang lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian sambutan Saudara Wakil Bupati Cirebon. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini yang beracarkan penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019 tahun 2024. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir di antaranya. 1. Kapten Infanteri Suryo PSH dan Ramil Sumber mewakili Dandim 0620 Cirebon. 2. Letkol Wajih Kasih Basop mewakili dan Laut S. Sukani. 3. Letkol Laut Asep Sepudin dan Cat Paslan mewakili dan Lanal Cirebon. 4. Ibtu Tang Swahil Wadanki mewakili dan Brimo dan Detasemen C Polda Jabar. 5. Letda CPM Bimbing dan Unit Diksa mewakili dan Denpom 3. 6. Yendri AF Kasih BB mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ke-10 masa persidangan kedua tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.